Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman sekalian. Nah, dibalas. Oke, aman ya. Baik, alhamdulillah. Ada Ibu Febriana Sasmita, ada Bu Mita, ada Bu Mita ya. Siap Bu Mita Surabaya. Oke. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Bayu. Insya Allah 1-2 jam ke depan ya saya akan memandu Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini ya di acara Zoominar eh Open House Smart Financial Map bersama ilmu keuangan. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan. Insya Allah kita rutin ya setiap minggu mengadakan Zoominar edukasi ini gitu. Dan kalau hari ini kita spesial ya Open House Smart Financial Map 2 hari MBA Finance. Ini saya pengen tahu nih teman-teman sini, ini ada nggak yang baru pertama kali ya ikut di Zoominar Ilmu Keuangan? Boleh mungkin ya di absen. Siapa yang pertama kali di sini? Wah, Bu Lisa masih baru ya. Ada lagi nggak yang masih baru? Banyak nggak? Yang baru pertama kali, boleh saya tahu? Pak Khoirul, oke. Siap, baru pertama kali. Ya, siap, siap. Oh, banyak ya ternyata yang pertama ya. Mantap, 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 mantap. Iya, nah buat teman-teman yang baru pertama kali, saya ucapkan selamat datang. Perlu saya informasikan, Zoominar kita ini adalah Zoominar edukasi keuangan bisnis yang difasilitasi oleh ilmukeuangan.com. Jadi ilmukeuangan.com adalah suatu platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku dan pegiat bisnis di Indonesia. Dan ini ya, saya yakin hadir semua para pegiat bisnis di Indonesia ya, baik secara finance langsung atau ownernya ya. Ini saya yakin banyak di sini. Oke, ada yang udah pernah ikut kelas ya mungkin di sini? Apa ada nggak ya yang belum belum pernah ikut kelasnya Coach Cusak sama sekali? Belum pernah tatap muka di kelasnya Coach Cusak. Ada nggak di sini? Banyak kan nih? Oh, Bu Lisa tentu belum ya. Ini baru pertama kali. Oke. Oh, banyak banyak. Alhamdulillah. Udah follow belum nih IG-nya? Oh, ngomong-ngomong saya bukan Coach Cusak ya. Banyak yang nyangka pas pas ngezoom gini disangkanya saya Coach Cusak. Bukan, nama saya Bayu. Saya moderator beliau. Moderator di Zoominar beliau atau saya sering juga di event-event berperan sebagai moderator di workshop Coach Cusak ya. Oke, banyak yang belum ya. Siap, 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 siap. Nah, oke. Wah, banyak juga yang belum ya. Sebentar saya baca dulu nih. Oke, sip, sip, sip. Saya izin open slide ya teman-teman sekalian ya, biar kenal juga dengan Coach Zak. Share screen saya masuk, teman-teman. Barusan saya share screen, apakah masuk? Oke, masuk ya. Sip, sekali lagi selamat datang di Free Zoominar ya. Dengan tema hari ini kita temanya spesial ya. Kita sekarang ngebahas tentang Open House Smart Financial Map yang katanya 2 hari MBA Finance ya. Bener nggak nih belajar di bersama Coach Zak 2 hari bisa jadi MBA Finance gitu ya. Yang bilang bukan kita loh ya, yang klaim ini teman-teman dari alumni-alumni ya. Wah, ini serasa MBA Finance nih dua hari. Wah, emang sih ngebul kepala 2 hari tersebut, tapi ya outputnya alhamdulillah teman-teman bisa punya banyak insight, punya banyak skill baru ya di keuangan bisnis tentunya. Dan biasanya kita setiap minggu kita ada materi-materi yang terkait dengan finance bisnis. Khusus hari ini kita ngebahas tentang open house SFM buat teman-teman yang pengen tahu ya materinya apa sih di SFM gitu ya. Bisa menjadikan tanda kutip ya teman-teman jadi MBA finance selama 2 hari. Nah, tentunya nanti speakernya Coach Uzak ya. Apa namanya? Di hari ini ya. Rabu hari ini pada tanggal 20 Agustus pukul 19.45 sampai selesai. Oke, ini acara terdekat kita, rangkaian hari ini, Zoominar hari ini adalah untuk menginformasikan ya terkait Smart Financial Map pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2024 di Hilton Hotel Bandung ya, 2 hari full day. Jadi kita belajar di sini bersama Coach Zuzak, kita banyak belajar tentang keuangan bisnis ya dengan Coach Zuzak ya. Nanti di hari kedua kita langsung belajar bikin financial projection, kita belajar bikin financial modeling ya bersama Coach Yusa gitu. Kalau saya nggak punya background finance gimana Mas? Tenang aja teman-teman. Bisa bilang 95% lah peserta yang hadir di sini bukan bukan dari background finance gitu. Tentu ada yang dari background finance yang biasanya dikirim sama ownernya, orang finance-nya dikirim untuk belajar di sini ada juga. Tapi bisa dibilang 90% lah ya itu peserta bukan background dari orang finance gitu. Nah, izinkan saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini dan nanti seminar dan nanti workshop tanggal 31 Agustus nanti. Coach Juzak ya, beliau seorang expert finance business. Beliau juga masih aktif sebagai tentunya ya, CEO dan founder dari Ilmu Keuangan, former dari CEO Selasa Food, co-founder dari SS Venture Capital, founder Smart Financial Map Program,
Beliau juga business advisor in several company, beberapa company ya. Mungkin bukan beberapa ya, mungkin udah ratusan mungkin ya. Beliau menjadi advisor di ratusan company di Indonesia ya. Kalau kita hitung total ya dari akumulasi ya. International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst. Beliau juga financial expert di Foodies. Ya, teman-teman di sini ada nggak yang backgroundnya bisnisnya F&B ya? Biasanya kenal ya kalau sama Foodies ya. Nah, beliau jadi Coach Jack juga financial expert di Foodies. Beliau juga financial expert di BSID dan mengajar di beberapa university. Ya, itu kurang lebih background dari Coach Yusak. Izinkan saya perkenalkan ya. Soalnya di sini banyak teman-teman juga yang baru pertama kali ada di sini. Oke, saya stop dulu share screen-nya. Balik lagi ya ke tadi ya. Ya, teman-teman di sini udah berapa nih? Saya cek dulu ya. Wah, udah 66, sedang menuju 100. Biasanya sih di atas 100 ya peserta di sini ya. Nah, ini saya pengen kenalan sambil kita nunggu Coach Zak. Infonya sih 2-3 menit lagi beliau akan masuk ya. Saya mau kenalan mungkin dengan teman-teman di sini, terutama yang baru datang ya. Saya pengen tahu di sini. Boleh teman-teman, saya pengen tahu di sini teman-teman dari kota mana aja nih dan bidang usahanya apa. Boleh mungkin ya kita absen dulu ya. Misalnya Pak Budi, nama nama Budi dari Padang, bidang usahanya apa namanya? Bidang usahanya fashion ya. Boleh. Silakan teman-teman absen kali ya di chatroom. Kita saling berkenalan ya. Ini mungkin juga teman-teman juga banyak yang lihat juga di sini ya. Ayo silahkan. Lembaga Zakat Dumai, wah luar biasa. Pak Budi karyawan IT, oh salam kenal Pak Budi. Pak Aldrin Manado, bidang usahanya apa nih Pak Aldrin? Pak Khoirul dari Surabaya, bidang fashion ya. Yuk silakan teman-teman absen dulu. Sambil teman-teman absen, nanti saya mau bacakan kalau yang sebagian teman-teman di sini. Tata cara kita di hari ini ya, nanti supaya tertib ya, mohon buat teman-teman yang baru hadir, nanti pastikan mikrofonnya di mute dulu. Takutnya suaranya bocor. Apalagi kan kita, saya tahu nih teman-teman mungkin ada yang di rumah, mungkin juga ada yang lagi di kafe, mungkin ada yang juga masih di kantor ya. Saya kurang tahu juga. Takutnya nanti suaranya masuk kalau open open mic nanti apa namanya bisa bocor di sini. Ya buat teman-teman yang masih aktif mic-nya mohon di mute dulu. Nanti sepanjang acara ini pastikan mic teman-teman di mute semua ya mikrofonnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada dua sesi. Sesi pertama tentunya sesi pemaparan materi terkait dengan materi kita hari ini ya, Open House Smart Financial Map. Kita akan mengupas tuntas ya kelas di Smart Financial Map, preview ya, preview dari kelas Smart Financial Map langsung dengan Coach Zak. Apa aja sih kurikulum yang akan di deliver di Smart Financial Map pada tanggal 31 Agustus nanti. Nanti kalau teman-teman ada hal yang mau ditanyakan, didiskusikan terkait materi kita hari ini atau terkait dengan terkait dengan permasalahan keuangan bisnis, boleh nanti ada di sesi kedua ya. Jadi silakan teman-teman berinteraksi nanti dengan Coach Uzak di sesi pertama, silakan di chatroom boleh ya. Tapi jangan open mic dulu ya, takutnya kalau open mic nanti ini apa masuk suara masuk jadi kurang tertib. Kita pakai chatroom aja. Itu. Nanti kalau ada untuk pertanyaan, untuk diskusi, nanti kita ada sesi kedua. Sesi kedua nanti kita buka lagi di chatroom ya, teman-teman sekalian ya. Oke, udah absen semua belum nih? 75, wah lumayan. Tadi udah terakhir saya 60-an ya, sekarang 75. Ntar bisa nambah lagi nih terus. Oke. Dari Dumai ada, dari Garut ada. Oke, saya cek lagi ya. Pak Ari dari Garut, usaha Villa and Resort. Wah, mantap Pak Ari. Wah, kayaknya enak di Garut. Yang saya tahu Garut tuh tempatnya dingin ya. Usaha Villa and Resort. Salam kenal Pak Ari. Bu Yusri ini Bandung, jasa workshop and retail alat lukis. Wah, keren nih. Workshop dan retail alat lukis ya. Oke, oke, oke. Pak Mumun Jakarta, R&D and ODM. Oke, Pak Mumun. Kayaknya saya kenal Pak Mumun deh. Apa Pak Mumun yang lain ya? Ada alumni juga Pak Mumun, saya ingat saya. Ada Pak Hendrik dari Kalbar, Kalimantan Barat. Pak Hendrik, apa nih Pak bidang usahanya nih Pak Hendrik dari Kalbar? Ini juga kita SFM tuh peserta eh, SFM yang kemarin aja ya, yang 2 bulan lalu itu kalau nggak salah sekitar 70% peserta luar dari Pulau Jawa ternyata. Dari Kalimantan, dari Sulawesi itu 70% dari Sumatera gitu ya. 30%-nya dari Pulau Jawa gitu. Dan bidang usahanya bervariasi ya, nggak ada yang mendominan gitu. Yang paling dominan F&B, bisnis F&B itu pun hanya 18%. Jadi rata ya. Kalau dibilang rata, ada yang 5%, ada yang berapa persen gitu. Oke, Pak Bowo ya, Jogja, FNB. Oke, Pak Bowo, salam kenal. Ada Pak Alex ya, Airport Support. Wah, mantap nih, Airport Support ya. Mensupport airport gitu Pak ya, ininya apa? Produknya gitu Pak ya, Pak Adam. Wah, unik juga nih bisnisnya. Pak Hendrik masih belum ada usaha Pak. Wah, Bapak baru mau mulai Pak ya. Silakan, boleh, nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman juga yang baru dapat
apa namanya, baru dapat ide bisnis, udah dapat investor, mau start ya, ya ada juga yang belajar dengan Coach Zak. Boleh nggak apa-apa, silahkan bisa belajar bareng-bareng di sini ya. Jadi kayaknya yang absen baru berapa nih? Belum ada 10 kayaknya, belum ada 20. Tapi peserta udah ada 79. Boleh dong teman-teman, silakan absen. Biar kita kenal ya di sini ya. Panovan Tasik ya, medical equipment. Oke, silakan teman-teman diisi dulu yang baru datang. Silakan dulu diisi di absen nama, dari kota mana sama bidang usahanya apa. Itu aja tiga informasi itu udah cukup kok buat kita lihat siapa aja peserta yang ada di sini. Oh, ada Pak Fahri Skincare ya. Silakan isi dulu. Buat yang baru datang, saya ucapkan selamat datang teman-teman di Zoominar Ilmu Keuangan. Insya Allah acara ini adalah acara rutin ya, rutin mingguan yang kita adakan terkait untuk edukasi keuangan bisnis para pelaku dan pegiat bisnis di Indonesia. Dan acara mingguan ini, edukasi mingguan ini tentunya difasilitasi oleh ilmukeuangan.com, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku dan pegiat bisnis di Indonesia. Ya, buat teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Izin saya share lagi. Izin share screen. Maaf ya teman-teman, ini saya ulang lagi. Tadi udah banyak lagi teman-teman yang baru datang ya. Tadi, waduh, sorry, sorry, maaf, maaf. Ada yang salah nih di sini. Harus di close dulu ya. Pak Subhan Ponorogo, Warung Mie. Wah, mantap Pak Subhan. Sebentar, ini kok nggak mau ya? Oh, oke, siap-siap, baru mau. Oke, izin share screen lagi teman-teman. Mudah-mudahan yang udah datang duluan tadi nggak bosan ya. Selamat datang di Open House Smart Financial Map 2 hari MBA Finance. Jadi materi kita pada hari ini spesial ya. Kita hari ini banyak ngebahas tentang Smart Financial Map. Kita kuliti semua ya. Kita preview ya. Kita preview materi-materi dari Smart Financial Map. Nanti teman-teman mungkin ada juga yang udah dapat informasi terkait workshop 2 hari kita ini ya. Jadi ininya jargonnya ya, 2 hari jadi MBA Finance gitu ya. Ngomong-ngomong ini jargonnya bukan dari kita ya, jargonnya dari teman-teman alumni bahkan gitu ya. Tadi kita lihat di testimoni, wah ini serasa 2 hari belajar MBA Finance nih. Gitu. Dan kita lihat juga background latar belakang teman-teman yang ikut di Smart Financial Map itu juga bukan orang dari background finance ya teman-teman sekalian. Nah nanti hari ini kita akan preview terkait kelas atau workshop Smart Financial Map langsung dengan Coach Usak. Ya, tentunya teman-teman nanti bisa diskusi lagi dengan Coach Usak terkait materi-materi pada hari ini. Uh, Insya Allah yang akan kita adakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Berarti 2 hari ya. 31 sampai 1 September. Ini kita adakan di Hilton Hotel Bandung. Two-day workshop. 2 days ya. 2 days workshop ya. Teman-teman sekalian, ini agak unik juga ya. Nanti saya juga informasikan ke Coach Jujak ini. Tadi informasi peserta ini kan kita baru open house ya. Mungkin teman-teman ada yang mau daftar tapi masih ragu ya. Ini masalahnya tinggal 3 seat lagi. Ini saya beneran nggak nggak mengada-ada. Tadi saya barusan WA-an di grup dengan Coach Usak gitu ya. Jumlah peserta sisa berapa 3. Ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin dari sini ada teman-teman yang mau daftar lagi. Kita open lagi ya. Terakhir untuk 3 peserta terakhir bisa untuk daftar di Smart Financial Map gitu. Nah materinya apa aja? Nah ini saat yang tepat teman-teman bisa belajar bersama Coach Usak di Smart Financial Map gitu ya. Tentunya kalau teman-teman tanya, Coach, saya kalau belajarnya nggak perlu yang pakai berbayar bisa nggak? Ya bisa aja, ikut aja Zoominar, boleh nggak apa-apa. Nah, ini juga banyak kok materi-materi daging ya yang diberikan oleh Coach Jack tiap minggunya. Nanti juga ada di teman-teman bisa kunjungi website Ilmu Keuangan www.ilmukeuangan.com, itu juga banyak materi-materi finance yang teman-teman bisa akses secara free ya. Bahkan kalau nggak salah daily-nya tuh ada free ebook ya. Teman-teman bisa bisa buka ya www.ilmukeuangan.com. Boleh mungkin dibantu Mas Robert, operator tercinta kami. Silakan Mas Robert di-share ya website kami. Kalau teman-teman mau kunjungi website kami juga teman-teman bisa belajar secara organik ya bersama Coach Zak. Itu free semua, nggak ada yang berbayar. Itu. Nah, kalau yang ini Smart Financial Map ini tentunya berbayar ya karena kita pakai hotel ya, kita pakai IO juga ya, dan lain-lain lah ya, kita pakai multimedia gitu ya. Ini pendaftaran 7,5 juta rupiah. Ini saya nggak tahu nih, setahu saya sih udah nggak ada early bird-nya, tapi nanti bakal diinformasikan sama teman-teman dari tim event ya, nanti ada di chatroom. Oke, 31 Agustus sampai 1 September 24 gitu ya. Belajarnya apa aja? Nah, ini kita bakal ngobrol sama coach langsung. Akan dikuliti ya materinya hari ini, akan di preview materi kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang baru kenal, baru pertama hadir di sini, izinkan saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini dan tentunya coach
Dan narasumber nanti pada tanggal 31 Agustus nanti ya. Beliau juga nanti sebentar lagi akan hadir ya. Coach Cusak, beliau seorang business finance expert. Beliau juga CEO dan founder dari ilmukeuangan.com tentunya. Former CEO dari Serasa Food ya, co-founder dari SS Venture Capital, founder dari Smart Financial Map Program. Beliau juga business advisor di beberapa company. Lebih tepatnya bukan beberapa ya, mungkin sudah ratusan ya. Karena kalau dihitung ya mungkin satu bulan ada satu dua company yang beliau dampingi ya. Kalau di total sekarang mungkin udah puluhan, mungkin udah ratus kali ya kalau dihitung selama beberapa tahun terakhir ini. Beliau juga International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst. Beliau juga financial expert di Foodies, financial expert juga di BSID dan mengajar di beberapa university. Nah, uniknya gini ya, kita belajarnya dengan Coach Zak yang selain seorang praktisi, beliau juga seorang akademisi karena juga beliau ngajar ya di beberapa university. Ya, itu mungkin ya sekilas sekilas perkenalan narasumber kita pada hari ini dan narasumber kita tentunya nanti pada acara Smart Financial Map pada tanggal 31 Agustus nanti teman-teman sekalian. Oke, ini kita cek lagi, nambah lagi nggak pesertanya nih? 107. Oke. Ini teman-teman yang baru datang boleh dong bisa dicek di chat room di chat sebelumnya ya. Itu teman-teman yang lain sudah memperkenalkan diri, nama, dari kota mana dan bidang usahanya apa. Boleh dong teman-teman diisi dulu absennya ya. Ini pada malu-malu ya, nggak mau memperkenalkan diri di sini. Gak apa-apa ya, kita sambil nunggu Coach Zak, insya Allah sebentar lagi beliau masuk. Nanti kita bisa lanjut lagi ya. Yuk silakan teman-teman. Absen dulu ya, nama dari kota mana dan bidang usahanya apa. Tadi saya terakhir ngomong kan masih 70-an ya, udah 107 ya. Berarti masih ada 30 orang yang belum tahu ngabsen dulu. Oke, siap, siap, siap. Ayo silakan teman-teman absen dulu. Boleh? Mungkin ya. Ini ada yang saya kenal nggak di sini nama-nama di sini nih? eh Mungkin kenal ya, tapi ada Pak Kevin. Pak Kevin Sukabumi ya, kenal saya kayaknya nih. Pak Kevin. Ada Pak Kevin, terus ada siapa lagi nih? Nama-nama yang saya masih ingat ya, alumni-alumni sini. Oh, kebun buah. Ini kebun buah kayaknya di Bekasi ya. Ini Pak Paulus atau Pak Rohman nih? Kebun buah. Wah, kayaknya makin maju ya kebun buah. Kalau saya lihat Instagramnya WA-nya, WA dari Pak Rohman, wah luar biasa kebun buah Bekasi ya. Pak Indra Gum, Globalindo. Wah, mantap mantap. Ibu Rina ya, Jonggol Travel. Salam kenal Bu Rina. Travel apa nih Bu? Travel umroh apa ini apa umum ya? Ada lagi mungkin teman-teman silahkan absen dulu. Sambil saya cek teman-teman di sini ada nggak teman-teman yang alumni ya? Ada ya. Tadi Pak Kevin alumni. Saya ingat ya alumni Sevo ya kalau nggak salah. Pak. Terus ada Pak Rohman tadi dari Kebun Buah ya. Ada siapa lagi nih? Pak Yusril. Kayaknya saya kenal deh Pak Yusril. Ini Pak Yusril yang di ini bukan di apa namanya? Kepulauan Riau ya, Kepri, Pak Yusril. Siapa lagi di sini? Kayaknya masih banyak yang ini ya, banyak yang baru ya ini. Teman-teman yang masih baru di sini. Oh, Coach Izak sudah masuk ke sini. Assalamualaikum Coach Izak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ah, ya alhamdulillah nih teman-teman udah hadir di sini coach, udah ada 116 ya. Karena memang biasanya kan kita ada bisa sampai 200 ya. Ya, cuma kita bikin dua sekarang nih Zoom nih. Ada Zoom buat alumni, ada Zoom juga buat umum gitu ya. Ini kita Oke. buat umum ya. Ini buat teman-teman yang alumni mungkin belum tahu ya. Kita insya Allah 2 minggu sekali kita ada Zoom pendalaman materi-materi bersama expertise dari ilmu keuangan. Nanti teman-teman pastikan cek informasinya di ini ya di grup WA kita ya, grup alumni ya gitu. Tapi kalau Ya. udah masuk sini ya nggak apa-apa, boleh-boleh juga nggak masalah gitu. Ini tadi saya lihat ada Pak Bohari nih, Pak Ari. Nggak apa-apa, yang alumni juga boleh. Tapi kalau pengen mendalami lagi, kita ada materi-materi tambahan lagi. Nanti kita teman-teman bisa ikut di Zoominar yang khusus buat alumni. Oke, Coach Usak nih teman-teman hadir udah 120. Tadi saya udah ngobrol juga dengan teman-teman, saya udah perkenalkan juga dengan Coach Usak. Dan kalau saya survei sedikit ya, ini mungkin bisa dibilang 80% peserta di sini masih baru Coach, baru pertama kali ya, pertama kali datang ke Zoominar ini, baru pertama kali kenal Coach Usak tatap muka di Zoom ya, baru kali ini mungkin ya. Dan mungkin beberapa juga udah tahu tentang SFM ya. Nah, uniknya gini coach ya. Ini kan kita tadi barusan kita ngobrol ya di grup ya. Ini peserta
kita bikin Zoominar sekarang ternyata seminggu kemarin banyak teman-teman yang daftar. Banyak sekali ya. Jadi tinggal 3 seat doang nih coach. Tapi nggak apa-apa ya. Kita kita preview aja ya. Ya dari sini mungkin ada teman-teman yang daftar 3 orang ya udah berarti udah close kita pendaftaran kalau begitu. Oke. Siap coach, ini kita mulai langsung aja coach ya. Oke, 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 siap. Bismillah. Bismillah, waktu dan tempat kita persilakan untuk coach. Silakan coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amak ba'du. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa kumpul lagi malam malam ini gitu ya di event Juminar Series Ilmu Keuangan. Nah, malam hari ini temanya spesial gitu ya. Ini open house Smart Financial Map, MBA Finance ya. Nah, jadi saya mau bercerita tentang apa sih nanti yang akan kita pelajari gitu. Mungkin teman-teman ada alumni atau ada yang belum pernah ikut kelas SFM gitu ya. Apa sih yang kita akan pelajari nanti gitu ya. Nah, saya mau sharing ya. Saya mau sharing screen. Jadi gini, eh SFM itu saya buat, ini udah batch yang ke-27 ya, Bay. Udah batch yang Betul, ke-27. betul. Jadi 27 nih. SFM ini saya buat atas keprihatinan sebenarnya. Kenapa sih lokal bisnis? Saya tuh paling jarang menyebut UKM, teman-teman. Jadi saya tuh jarang menyebut UKM. Kenapa? Karena buat saya UKM itu kayak dagangan politik aja. Nih, kayak mau pilkada nih. Itu banyak tuh orang-orang politik tuh pengembangan UKM tuh. Saya kesel gitu loh. Jadi dan yang kedua UKM tuh seolah-olah tuh kayaknya bisnis yang segitu-gitu aja gak bisa besar gitu ya. Dan saya memang melakukan riset itu. Saya melakukan riset nih. Saya kasih data riset saya ya. Saya sering bikin jurnal ilmiah. Jadi memang pertumbuhan UKM itu nggak bergerak dia, nggak bergerak. Ya artinya nggak ada perubahan yang signifikan lah. Makanya saya menyebutnya tuh lokal brand atau brand lokal ya di Indonesia gitu. Dibandingkan saya menyebutnya UKM. Jadi ke UKM tuh kayaknya tuh waduh, udah kayak barang dagangan orang-orang politik, cuma cuma dibikin program pada saat mereka apa? Pada saat mereka kampanye. Nanti ujung-ujungnya kalau udah jadi lupa, lupa semua politikus itu. Saya pernah ngebantu mungkin lebih dari 5 atau 6 kementerian kali untuk pengembangan UKM. Aduh, ya gitu deh, gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu buat pemerintah itu, buat saya gitu ya, orang-orang politik itu UKM itu cuma cuma narasi lah, ya narasi. Kalau udah jadi lupa dia, ya dia lupa. Dia ingatnya sama partainya, lu ingatnya sama, aduh saya jadi curhat nih. Oke, jadi saya prihatin tuh teman-teman. Jadi saya udah, kalau tadi udah diceritain background saya, sebenarnya yang jauh lebih dari situ adalah saya udah turun ke UKM, ke bisnis-bisnis di daerah-daerah itu udah lebih dari berapa tahun? Dari 13 tahun kali. Tahun 2010 saya mulai keliling-keliling untuk membantu UKM, menjadi mentornya UKM. Nah, salah satu yang saya lihat adalah sebenarnya problem yang mereka itu bukan bukan modal, ya, bukan modal. Problemnya mereka itu bukan apa? Mereka ini untuk bisa ngembangin harus punya, bukan. Ya faktanya banyak UKM yang dikasih modal malah babak belur. Contoh, UKM yang IPO, kasih tahu ke saya UKM yang IPO sekarang bisnisnya bagus. Padahal udah dikasih modal tuh, ya. Kalau udah dikasih modal sama masyarakat, dimodalin tuh sama masyarakat. Bisnisnya gimana sekarang? Ya, makin membaik atau enggak, gitu. Jadi menurut saya problem utama dari UKM itu bukan modal. Problem utama itu adalah knowledge, ya, knowledge. Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis, ya. Dan salah satu knowledge yang gapnya paling tinggi di antara pelaku usaha itu adalah financial knowledge. Kalau knowledge how to sell, ya, bagaimana jualan, itu kayaknya udah banyak. Anda bisa dapetin ilmunya banyak. Anda how to apa melakukan marketing misalkan, operation ya, itu mungkin udah banyak.
Tapi finance itu ya ada sih yang ngajarin finance, tapi kok ruwet gitu loh. Ruwet cara ngajarnya. Karena mungkin yang ngajarnya bukan praktisi kali ya. Jadi dia juga nggak tahu bagaimana mengajarkan ilmu keuangan bisnis yang praktikal. Ya, jadi bahasanya tuh bahasa-bahasa yang ruwet. Akhirnya si UKM sendiri itu bingung karena dan yang menarik data yang saya temuin, kebanyakan dari pelaku usaha di Indonesia itu backgroundnya bukan finance. Jadi mereka itu bukan financial person gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana saya berpikir membuat satu kurikulum pembelajaran keuangan bisnis yang mudah dipahamin, mudah dimengerti. Nah, kebetulan saya juga pelaku bisnis, saya juga investor, saya juga akademisi. Jadi ya itu tentunya atas kemudahan Allah ya. Akhirnya saya coba buat satu modul pembelajaran keuangan bisnis yang mudah dipahamin. Saya namakan Smart Financial Map. Dan alhamdulillah ini udah masuk batch yang ke-27 gitu ya, dan sudah ribuan ya business owner mengikuti kelas Smart Financial Map ya dari hampir semua provinsi. Dari mulai Aceh sampai Papua itu udah datang ya ke kelas Smart Financial Map ya. Alhamdulillah ya, ini kan tentunya juga karena kemudahan dari Allah. Nah, jadi waktu itu visi saya adalah bagaimana ngajarin pelaku usaha ini keuangan bisnis yang mudah dipahamin, ya, yang mudah dipahamin dan mudah dipraktekkan. Jadi karena buat saya finance should be practical, ya. Belajar keuangan, bagaimana caranya ngajarin keuangan yang bisa dipraktekin. Kalau bisa dipraktekin, akan ada impact-nya, dampaknya. Dampaknya kemana? Ke pertumbuhan bisnis, dampaknya ke perusahaan yang lebih bagus, cash flow yang lebih sehat, itu dampaknya. Valuasi yang lebih tinggi, aset yang lebih banyak, itu bagaimana belajar keuangan. Nah, akhirnya saya buat kurikulum 2 hari, ya, Smart Financial Map. Alhamdulillah, alumninya sudah ribuan, ya, dari ribuan perusahaan. Dan alhamdulillah gitu ya, banyak yang melaporkan ke saya ketika mereka implementasi ilmunya itu impact-nya sangat luar biasa. Tadi pagi tuh, saya habis lari pagi tadi pagi ya, lalu saya ketemu dengan alumni, ya ada alumni, saya kaget saya habis lari pagi tadi saya langsung buka laptop di kedai kopi ya, karena ada beberapa kerjaan yang saya harus selesaikan. Terus saya didatangin, Coach Yusak, alumni ternyata. Lalu dia cerita, dia langsung menerapkan ilmunya dan langsung profit bisnis yang tadinya minus. Dia datang ke kelas saya dua ya, dia ikut kelas SFM dan kelas CFO, lalu dia terapkan dan hasilnya lebih bagus, gitu ya, lebih bagus. Dan itu impact-nya bisa langsung berasa gitu. Karena sebenarnya eh, apa namanya ya bukan eh, apa namanya ini teman-teman. Sebenarnya finance itu logic gitu loh, ya logic sebenarnya. Kayak misalkan bagaimana sih gedein profit ya, profit itu gimana sih? Naikin omsetnya, kurangin biayanya. Bagaimana bagusin cash flow? Cash flow itu gimana sih? Cash flow itu bagus gimana? Uang masuk lebih cepat, uang keluar lebih lambat. Udah. Ya neraca, bagaimana sih neraca neraca ini? Ya rasio likuiditas, ya sama rasio solvabilitas. Itu gimana caranya? Jadi banyak ya yang kita mesti pelajarin. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah jadi makanya banyak alumni yang mengatakan bahwa SFM ini adalah 2 hari MBA Finance. Jadi banyak yang bilang, wah ini mah 2 hari MBA. Karena memang yang saya ajarin itu hampir semuanya keluar materi-materi kalau Anda ikut kelas MM ya, bidang finance. Gitu. Jadi apa aja sih yang nanti teman-teman bisa pelajari? Saya kasih contoh misalkan. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ini ada 324 slide. Ini kita akan belajar macam-macam. Biasanya saya selalu sharing dari why. Nah, jadi bobot pembelajarannya itu adalah 10% basic accounting. Kita belajar sedikit tentang accounting, tentang bagaimana membaca dan menganalisa laporan keuangan, ya, bagaimana memanage keuangan, dan bagaimana membuat strategi bisnis, ya, pengambilan keputusan atas dasar laporan keuangan. Jadi bagaimana nih step by stepnya? Ya, ini kira-kira bobot pembelajaran di SFM ya.
Jadi karena ada studi kasusnya di akhir nanti. Kita main Excel. Jadi kalau modul-modul yang kita pelajarin apa? Banyak. Bagaimana membaca laporan keuangan dan menganalisa. Apa aja yang dibaca dan dianalisa? Laporan laba rugi, analisa root cause, vertical analysis, horizontal analysis, ya, neraca, financial forecasting, macro forecasting, revenue forecasting, inflasi, ya, ini makro ya, exchange rate, industry growth, ya, wages, ya, upah minimum, raw material, ya, lalu cost-nya, COGS, HPP dan operational expenses, ya, revenue, volume, price, ini kita akan forecast. Dari bikin financial projection, nanti kita bikin financial projection, ada income statement, belajar laba rugi, neraca, cash flow, ya. Lalu juga hitung valuasi perusahaan, ya, lalu analisa-analisa, ya, rasio-rasio keuangan, ya, funding strategi, kita mau cari duit nih, baiknya ngutang atau pakai investor, untung ruginya apa, baik buruknya apa. Lalu kita bikin strategic planning, financial modeling 5 tahun dari sekarang. Jadi banyak yang kita pelajari. Nah, nggak cuma itu, kita juga nggak belajar soal fungsional level aja, tapi juga kita bagaimana belajar corporate levelnya. Bagaimana perusahaan itu mengalokasikan dananya. Kapan perusahaan harusnya melakukan merger, akuisisi, kapan lakukan IPO, bagaimana caranya keuangan itu bisa membantu perusahaan untuk bisa bertumbuh. Bagaimana manajemen keuangan bisa membantu perusahaan untuk bisa mengalahkan kompetitor. Apa yang dilakukan sama Coca-Cola sehingga Coca-Cola bisa ngalahin Pepsi, itu keuangan semua tuh. Apa yang dilakukan Kopi Kenangan setelah sehingga Kopi Kenangan valuasinya 15 kali lebih tinggi dibandingkan Janji Jiwa. Padahal outletnya Janji Jiwa lebih banyak dibanding Kopi Kenangan. Itu finansial semua. Ya, mereka ngerti keuangan. Ya, jadi nanti kita akan belajar. Ya, banyak. Dan materi ini adalah materi finance for non-finance business owner. Jadi buat teman-teman yang backgroundnya bukan finance, tidak pernah bekerja di finance, tidak pernah kuliah di finance, ini kelas buat Anda, ya. Karena memang eh, nggak banyak ya alumni saya yang backgroundnya finance, ya nggak banyak. Jadi alhamdulillah mereka bisa memahami materi ini, ya. Dan ini praktikal. Hampir semua materi yang saya bawakan di SFM ini adalah materi yang saya lakukan sehari-hari, baik di bisnis saya maupun di bisnis klien-klien saya, gitu loh. Itu bisa dilakukan semuanya. Ya, bagaimana kita apa mempelajari bagaimana meningkatkan revenue, ya, analisa bagaimana omset naik, biayanya bisa kita jaga itu gimana? Berapa rasio-rasio biaya marketing, rasio itu semuanya ada semua. Ya, makanya ini MBA Finance 2 hari kita selesaikan. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan itu bangkrut? Kita akan belajar polanya, ya. Oke. Lalu bagaimana kita mengelola risiko? Risikonya apa aja? Itu kita akan pelajari. Kapan bagusnya perusahaan ngegas? Kapan baiknya perusahaan ngerem? Ya. Kapan perusahaan naikin kecepatan? Itu ada belajar nanti di fase-fase tertentu. Ya. Dan kenapa SFM ini penting dan diikutin ya sama banyak orang? Tentunya ya apa namanya atas izin Allah ya. Tapi karena materinya itu betul-betul saya ambil untuk Anda bisa ngambil keputusan. Karena nggak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan. Every business decision is a financial decision. Jadi semua keputusan bisnis adalah keputusan keuangan. Maka Anda harus paham tentang keuangan. Bisnis itu dimulai pakai uang, dijalanin pakai uang, diakhiri juga pakai uang. Jadi semua ngomongin uang sebenarnya. Jadi kita harus paham tentang keuangan. Ya, lalu ini planning ya, bagaimana realitanya, bagaimana eh, resiko, manajemen resikonya ya. Lalu kita pahamin kondisi bisnis kita ada di mana tuh, banyak banget nih. Nah, nanti kita belajar ya tentang analisa-analisa makronya, ya, industrinya, pertumbuhannya, bagaimana baca data perusahaan-perusahaan TBK, ya, lalu bagaimana kondisi ekonomi, kondisi industri, kondisi apa market, ya, seperti apa.
Ya, jadi ini industri skincare. Saya akan bagikan beberapa data nanti dari beberapa industri ya untuk alumni ya. Industri skincare, industri fashion, industri halal, industri frozen food itu saya punya semua tuh. Seolah ya. Saya punya semua ya teman-teman bisa dapetin. Ya, industri properti, bagaimana kondisi properti di Indonesia sekarang. Ya, teman-teman yang bermain di travel, ya umroh ataupun travel yang lain, ya itu banyak alumninya. Oke, ada yang food beverage kuliner. Waduh, ya alhamdulillah ya, saya udah banyak banyak alhamdulillah saya diizinkan untuk handle brand-brand kuliner. Ya, termasuk besok saya akan bantu salah satu brand kuliner besar juga ya, Ajwa Resto miliknya Ustadz Khalid Basalamah. Besok saya insya Allah ketemu dengan Ustadz dengan beliau. Gitu ya, karena saya bantu perusahaannya bagaimana bisa tumbuh. Gitu ya. Nah, jadi banyak ya nanti analisa-analisa makro, lalu eh lalu mikronya bagaimana nih? Nah, kita juga belajar tentang ekonomi makro ya, ekonomi global, kondisi global ya, lalu distribusi ekonomi dan segala macam. Pajak sekarang kayak gimana ya, kita belajar. Waduh, nah baru kita belajar tentang perusahaan kita. Bagaimana perusahaan revenue-nya naik, profitnya naik, cash flow-nya sehat, valuasi perusahaan tinggi, asetnya banyak, ya. Kita tentukan bagaimana kita menentukan targetnya, lalu bagaimana kita set the game-nya, ya. Kita set game-nya, kita game-nya mau seperti apa. Lalu bagaimana kita menyeimbangkan antara pertumbuhan bisnis dengan profit. Banyak perusahaan yang tumbuh tapi minus, rugi. Nah, lalu bagaimana kita menyeimbangkan apa formula matriksnya, ya bagaimana menerapkannya. Ya, ada formula macam-macam, ada formula 40 formula ya, yang kita bisa terapkan nantinya. Ini ada the rule of 40 formula. Nanti saya akan jelaskan ini nih, bagaimana kita bisa menyeimbangkan adalah pertumbuhan dengan profitability. Ya, bagaimana McDonald mengembangkan bisnisnya, ya. Lalu kita belajar tentang accounting nanti. Banyak banget nih. Laporan laba rugi ya, kita belajar baca analisa vertikal, analisa horizontal, analisa pembanding. Bagaimana kita membandingkan bisnis kita dengan kompetitor sejenis. Ya, contohnya CFC dengan KFC, ya, Pizza Hut dengan Domino. Lalu bagaimana kita bandingin bisnis kita gitu. Lalu analisanya gimana? Year on year, month to month, quarter to quarter, year to date, actual versus budget, cost versus in revenue, net income, banyak kita analisa nanti. Ya, lalu kita akan belajar nih seni dalam membuat bagaimana membuat laporan laba rugi kita bagus. Seninya gimana? Ada artnya. Kita belajar seninya nantinya. Lalu bagaimana kita eh, apa simpulkan pendapat-pendapat orang kayak Warren Buffett, bagaimana Warren Buffett menyimpulkan tentang laporan keuangan, ya lalu bagaimana pandangan kita, persepsi kita, ya kita akan belajar nanti, ya Charlie Munger, ya dan segala macam, oke. Jadi enggak yang bisnisnya kayak gini nih teman-teman, omsetnya banyak, laba bersihnya betul-betul lebih ada nggak, Cung? Coba Anda tulis di komen, ada nggak yang bisnisnya gitu? Omsetnya kelihatannya gede, laba bersihnya betul-betul bersih. Jadi banyak yang kenapa gitu ya? Bagaimana laba ini bisa nggak banyak, bisa terus kecil? Ya omsetnya gede, labanya kecil. Saya ngelihat banyak fenomena ya. Saya banyak lihat banyak fenomena. Ada perusahaan yang omsetnya triliunan, ratusan miliar, labanya, waduh kacau deh, kecil sekali. Tapi ada juga perusahaan yang omsetnya naik, tumbuh besar, labanya juga makin besar, gitu ya. Produktivitasnya makin naik. Jadi ini yang kita akan lakukan. Nah, bagaimana analisanya? Lalu bagaimana kita ambil keputusan dari strategi bisnis kita? Ya, semua segi bisnis, apapun yang akan Anda lakukan di bisnis, semuanya harus bisa Anda perlihatkan dari kacamata keuangan. Nggak bisa, ya. Harus dilihat analisanya, seperti apa kondisi perusahaan. Ya, lalu bagaimana kita naikin profit? Lalu caranya gimana naikin profit? Ya, naikin revenue
omsetnya dan kurangi biayanya. Nah, ini kan rumusnya sederhana nih, eksekusinya nggak gampang nih, teman-teman. Maka kita harus pahamin revenue datangnya dari mana, cost datangnya dari mana. Lalu bagaimana caranya kita bisa cutting cost, bagaimana kita naikin revenue. Nah, kita analisa revenue nanti nih, ya dalam. Revenue datangnya dari mana aja, bagaimana harganya, ya bagaimana riset lakukan naikkan harga, menentukan harga. Ya, ini positioning penting nih. Bagaimana kalau misalkan nih, ada nggak yang ngalamin gini nih? Kok bahan baku naik, tapi kalau harga jual dinaikin, kompetitor kabur. Nah, ayo, solusinya apa? Nah, salah satunya adalah downsizing, shrinkflation. Nah, itu kita akan belajar nanti. Ya, kapan nerapinnya gitu. Nanti kita ada analisa-analisanya ya. Kita analisa nanti revenue by product, by channel, by area, by salesman. Ya, lalu kita baca baca tren revenue bagaimana dengan contoh-contoh yang gampang. Biasanya nanti saya lebih banyak menggunakan ilustrasi tukang nasi goreng ya, belajarnya. Lalu belajar margin contribution, channel margin contribution, product channel contribution. Nanti kita lihat nih produk mana, channel mana yang omsetnya tinggi, profitnya juga tinggi, atau biayanya rendah. Kita akan belajar. Lalu kita akan dalam lagi belajar tentang ABC analysis. Ini analisa Pareto, ya, bagaimana kita menentukan fokus, fokusnya ke produk mana, fokus area mana, fokus channel mana. Tujuannya apa? Biar perusahaan itu nggak nembak ke segala arah. Lama-lama kehabisan peluru, mahal biayanya. Jadi bagaimana kita nembaknya itu fokus sehingga kita tepat sasaran dan kita bisa dapatkan profit yang lebih bagus. Ya, apalagi nih kita pelajari nih. Ya, ini evaluasi matriks-matriks ya, kita belajar. Lalu setelah kita tahu nih, kita akan fokus untuk kategori channel A atau produk A, ini yang kita akan invest, yang ini kita akan keep, yang ini akan kita matiin. Yang yang mana gitu loh. Ya, kita akan lakukan evaluasi dan eliminasi terhadap produk atau channel distribusi yang nggak bagus. Kita belajar nanti tentang Boston Consulting Group ya, matriksnya saya suka pakai ini ya. Salah satu yang saya pakai adalah BCG Matrix, bagus. Nanti bagaimana penerapannya di Apple dan di perusahaan Anda nantinya. Oke, lalu kita belajar tentang forecasting dan budgeting nih ya. Udah mau Agustus, udah mau habis nih. Udah mau masuk September kan. Nah, bentar lagi 2025 bagaimana kita forecasting dan budgeting. Gitu teman-teman. Lalu apa bedanya? Lalu bagaimana forecastingnya, metodenya? Kita mau pakai metode apa? Mau pakai bottom up atau pakai top down forecasting, metodenya itu macam-macam. Plus minusnya apa? Ya, banyak perusahaan yang nggak mencapai target. Banyak perusahaan yang nggak mau ngejar target. Kenapa? Salah forecast. Akhirnya apa? Salah forecast, inventory numpuk. Inventory numpuk, cash flow kena. Cash flow kena, susah bisnis kita. Ya, nanti kita akan belajar nanti forecasting dan budgeting. Baru kita naikin gimana caranya memplanning pertumbuhan revenue. Lalu kita belajar bagaimana menghitung HPP, mengenali HPP, mengecilkan HPP, membuat HPP lebih efisien. Itu gimana caranya? Ya, nah itu kita akan belajar menghitung, mengenali cost-cost. Ya, lalu kita bagaimana menjaga beban operasional, gaji, marketing, sales return, apalagi utilisasi atau aset listrik dan segala macam gitu. Itu kita akan belajar nanti. Lalu bagaimana kita menentukan struktur biaya, fixed cost dan variable cost. Ya, bagus mana fixed cost atau variable cost? Analisanya apa? Nah, kita akan belajar nanti. Ya, semuanya nih, bagaimana Anda develop tim? Mulainya dari mana? Biayanya berapa? Budgetnya berapa? Aduh, lengkap nih. Marketing juga gitu ya, lengkap. Oke, nanti kita bagaimana menghitung ROAS, menghitung ROMI, Return on Marketing Investment, ya. Lalu kita mau ngambil keputusan nih,
bikin produk pabrik sendiri atau outsource, logistiknya handle sendiri atau outsource. Nah, ini kita belajar hitungannya nih. Jadi bagaimana kita ngitungnya nanti, ya, untung ruginya apa. Nanti kita akan belajar secara keuangan. Menghitung depresiasi, ya, sedikit tentang pajak nanti kita akan belajar, ya, neraca kita akan belajar. Bagaimana menghitung rasio-rasio neraca yang sehat, ya, bagaimana membuat cash flow sehat, bagaimana pendanaan, cari investor, bagaimana kita menghitung nilai atau biaya dari uang, ya, bagaimana membuat cash flow itu sehat, menjaga kondisi gimana, membuat working capital gap-nya jadi lebih kecil, bagaimana bisnis Anda uangnya tuh banyak di rekening, itu gimana caranya tuh. Contohnya banyak, bagaimana perusahaan-perusahaan besar membuat cash flow-nya tuh sehat sekali itu gimana. Nah, kita akan contek ya fundraising sampai kita IPO, belajar soal capital allocation, ya, mengalokasikan modal dan valuasi perusahaan. Wah, banyak nih. Dan nanti outputnya nggak cuma di sini. Teman-teman akan juga dapatkan, kita akan dapetin contoh kasus nanti, dan teman-teman akan dapatkan satu template Excel, ya, template Excel yang bisa teman-teman pakai buat perusahaan sendiri nantinya nih. Dan ini udah template financial modeling lengkap, ya. Kita akan membudget kenaikan revenue, COGS, apa, OPEX, marketing, ya, finansial, asumsi-asumsi keuangan, termasuk company valuation. Di sini kita akan belajar, ya, sampai nanti udah jadi nih proyeksi laba ruginya seperti apa, misalkan teman-teman. Nah, ini udah ada proyeksi laba rugi sampai dengan 5 tahun, ya. Lalu udah jadi di sini eh, balance sheet sampai dengan 5 tahun, cash flow 5 tahun. Lalu analisa-analisa dan rasio-rasio keuangan 5 tahun. Semuanya udah lengkap. Teman-teman bisa pakai ini. Jadi kalau pakai konsultan ini mahal nih, ya. Saya akan ajarin cara pakainya. Dan ini dibuka semua rumusnya, ya. Jadi teman-teman boleh pakai. Nah, ini ya teman-teman, ya. Nanti di SFM tuh kita 2 hari akan bersenang-senang dengan angka-angka, lakukan analisa gitu, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum join, silakan join, ya, SFM. Tapi ya tadi Pak Bayu udah ngabarin kabar yang kurang baik tuh, katanya cuma 3 slide aja tuh. Waduh, gimana nih? Nih kita menjelaskan tentang tentang SFM tapi cuma terbatas. Nah, itu ya teman-teman, ya. Jadi memang eh, kita belajar banyak, ya, tentang keuangan. Ya, don't worry, apapun background Anda, insya Allah Anda bisa paham. Karena kalau Anda ngerti berbisnis, harusnya Anda ngerti mengatur keuangan. Ya, jangan sampai kita ditipu orang, jangan sampai kita dikadalin orang, gitu, ya. Jangan sampai kita nggak align pemikiran kita dengan orang keuangan. Nah, saran saya kalau teman-teman punya orang keuangan, ajak, ya, ajak, gitu. Jadi biar satu framework dalam berpikir menumbuhkan bisnisnya. Nah, itu mungkin, ya, baik, open house, Siap, gambaran coach. apa yang akan teman-teman dapatkan, teman-teman pelajari nanti di SFM. Saya balikin ke Bayu. Oke, thank you Coach Ishak. Wah, luar biasa. Ini pasti teman-teman banyak yang penasaran juga masalahnya tinggal 3 seat lagi karena kita emang nggak nyangka seminggu terakhir ini pendaftar banyak ya membanjiri di seminggu terakhir ini. Dan ini juga udah kita jadwalkan memang untuk tanggal hari ini ya tanggal 28 Agustus ini memang memang judulnya untuk open house Smart Financial Map. Tapi nggak apa-apa ya. Ini masih ada 3 seat lagi. Nanti mungkin bisa diinfokan sama operator ya untuk pendaftarannya gimana. Kalau teman-teman yang mau daftar di sini boleh nggak nih dapat early bird? Barusan saya tadi WA-an sama tim event, saya negosiasikan boleh nggak nih teman-teman di sini buat 3 orang yang daftar sisaan ini kita. Oh, ada tuh keluar tuh ya, early bird-nya ya. Oke, oke teman-teman. Teman-teman yang daftar sekarang ternyata dapat diskon lagi 1 juta rupiah. Jadi teman-teman cukup daftar 6,5 juta rupiah. 3 orang terakhir ini. Gitu. Oke, nah ini tadi kita udah dengar materinya dari Coach Uzak. Nanti kalau teman-teman pengen diskusi silakan ya. Kita ada open mungkin 5 pertanyaan dulu aja ya teman-teman ya. 5 pertanyaan dulu buat teman-teman yang mau diskusi terkait materi tadi ya previous financial map atau teman-teman mau diskusi juga terkait dengan permasalahan keuangan bisnis. Silakan teman-teman bisa chat di chat room.
Sebelumnya mungkin sambil kita nunggu ya teman-teman mau apa yang mau ditanyakan di chatroom ya, mau diketik dulu. Kita open dulu mungkin ya Mas Robert ya. Video highlight dari kelas Smart Financial Map biar kegambar teman-teman di sini gimana ya suasana belajar di Smart Financial Map. Boleh Mas Robert diputar dulu highlight dari Smart Financial Map. Silakan Mas Robert. Lalu alasan apa sih yang membuat kita harus fokus ke revenue? Apa hal perusahaan-perusahaan yang membuat dia pengen ngejar revenue walaupun profitnya nggak bagus? Apa yang membuat dia mau berjuang untuk itu? Tadi kan bilang, ngapain omset gede, profit nggak ada, kerja bakti gitu. Tapi banyak nggak perusahaan yang kayak gitu? Banyak. Kenapa kira-kira? Oh gitu ya, ngapain omset gede, profitnya nggak ada gitu kan? Capek-capekin doang kan gitu ya? Kerja bakti. Kerja bakti. Ya. Gitu ya, yang lain alasannya gitu ya? Emang di kondisi apa sih bisnis Anda harus jagain cash flow dibanding profit? Ada juga perusahaan yang dia surplus tapi dia loss. Ya pertanyaannya hidup dari mana dia? Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama dan yang paling utama adalah saya mendapatkan update bisnis, yakni driven business by finance. Alhamdulillah, ini ibaratnya seperti kayak ikut kuliah S2, tapi hanya dalam waktu 2 hari. Masya Allah. Acara ini seperti MBA 2 hari, itu betul. Karena acara ini sangat bermanfaat buat kami terutama dan buat partner saya di bidang distribusi. Saya bisa melihat secara luas, secara lebih mendalam mengenai pentingnya finansial. Karena jujur dari basic kami yang bukan keuangan, kami masih sangat perlu belajar dan alhamdulillah pada kesempatan ketemu dengan Coach Yusak dan teman-teman di sini ya, tim keuangan, kami bisa belajar banyak dan juga memahami sedikit demi sedikit, namun kami punya target supaya kami bisa memahami ilmu keuangan dan juga yang kami perlukan dalam proses pembuatan laporan keuangan di perusahaan kami. Jadi buat kamu yang ingin belajar keuangan, apapun latar belakangnya, nggak perlu dari latar belakang ekonomi, wajib banget nih ikut kelas Smart Financial Map-nya Coach Yusak Yahya. Pokoknya buat kamu pelaku bisnis, yang namanya bisnis itu adalah finance. Jadi penting buat kita untuk melek secara finansial. Semoga bermanfaat. Iya, demikian teman-teman highlight dari Smart Financial Map. Batch sebelumnya ya, tadi teman-teman bisa lihat ya ada Mas Adrian Maulana ya, apa namanya, selebriti ya, artis ya. Mungkin teman-teman nggak tahu background beliau, beliau juga eh, senior vice president ya, salah satu perusahaan investasi dari Inggris ya kalau nggak salah. Beliau juga hadir belajar bersama dengan Coach Yusak. Oke, nah ini buat teman-teman, ini udah keluar ya pengumumannya ya di chatroom. Kalau teman-teman mau daftar, tadi saya lihat ada yang nanya ya, Bu Yanti ya, Bu Yanti kalau mau daftar gimana caranya? Caranya Ibu tinggal klik aja itu ada admin ilmu keuangan, namanya kebetulan juga Mbak Yanti. Jadi nanti Bu Yanti silakan ngobrol dengan Mbak Yanti yang akan melayani pendaftarannya Bu ya. Silakan Bu Yanti kalau mau sekalian dua nih bisa sama orang finance-nya. Ya jadi teman-teman ini rekomendasi sekali buat para pegiat bisnis yang setiap hari ya dihadapkan dengan keputusan-keputusan penting ya di perusahaan ya, terutama semuanya pasti terkait dengan finance tentunya teman-teman sekalian ya. Oke, Coach Ucak, ini saya lihat udah ada yang nanya di sini di chatroom, Coach. Mau saya bacakan atau gimana nih Coach? Ada Pak Jai nih yang pertama nih. Menit 20:43. Coach izin bertanya, sebelumnya saya Wiji dari Jogja. Mau tanya kalau dalam dunia F&B, laporan keuangan itu lebih baik menggunakan cash basis atau accrual. Plus minusnya seperti apa, Coach? Nah, ini Bu Wiji ya. Silakan Coach Ujak. Ya, gimana, Bay? Ini udah ada 2 pertanyaan ya, teman-teman. Ini mau saya bacakan atau gimana nih, Coach?
Mana ya di kolom? Chatroom, kita nggak pakai Q&A sekarang nih Coach. Oh, oke oke. Di menit 24.3. Oke, Mas Jaya ya. Sebelumnya saya Wiji dari Jogja. Oke, salam kenal. Mau tanya kalau dalam dunia F&B, laporan keuangan itu lebih baik menggunakan cash basis atau accrual plus minus seperti apa? Oke, good point. Kalau kita lihat ya, transaksinya F&B kalau kita resto ya, itu kan kita terima duitnya kan cash basis. Ya betul nggak? Dari customer kan kita dapat duit cash kan. Maka kita bisa mencatatkan itu sebagai revenue gitu ya, sebagai revenue pada saat kita terima duit, jadi cash basis. Nah, yang kedua gitu ya, yang kedua itu bagaimana dengan cost-nya? Ya, bagaimana dengan cost-nya? Kalau cost-nya ya bisa accrual gitu ya, cost-nya bisa accrual. Contohnya nih, Anda dapat bayar apa? Dapetin bahan baku misalkan ya, lalu ada HPP kan, walaupun itu HPP-nya Anda belum bayar ke supplier gitu ya, tapi udah Anda accrue sebagai biaya gitu. Jadi itu bisa ya, cost-nya bisa accrual, bisa juga cash basis. Nah, jadi kalau saya prinsipnya gini sih gitu ya, bagaimana kalau kita ke investor, tergantung kita ke siapa ya. Kalau kita pengen ke investor, accrual basis kan gitu ya, accrual basisnya digedein. Kalau kita ke pajak, cash basis kan gitu kan. Kan maunya gitu kan. Jadi ya bagaimana kita kalau di depan investor tuh laporan keuangan kayak bagus gitu. Kalau di depan pajak itu laporan keuangannya kecil gitu kan. Nah, jadi kalau di FMB ya menurut saya kebanyakan yang saya lihat revenue-nya bisa cash basis, bisa juga accrual basis. Ya. Plus minusnya paling tergantung kebutuhan jangka panjangnya apa gitu ya. Teman-teman ya, kalau kita pengen ningkatin nilai perusahaan ya accrual basis lebih bagus. Malam Mas Rauf, malam mau tanya, apakah di SFM diajarkan cara menghitung kalkulasi harga jual? Ada. Kita belajar bagaimana ngitung menentukan harga jual dan bagaimana melakukan riset menentukan harga jual yang pas, termasuk kapan ada naikin harga ya, dan berapa persen kenaikan harga yang masih bisa diterima sama customer itu kita belajar. Theo, coach mau tanya, kenapa perusahaan ngejar growth padahal profitnya tipis? Nah, ini menarik pertanyaan nih. Gojek itu tumbuh terus, tapi nggak ada profitnya. Lalu untungnya dari mana? Nah, teman-teman harus pahamin. Untung itu tempatnya banyak, teman-teman. Di bisnis, Anda punya ada 3 laporan keuangan. Laporan pertama, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, tiga-tiganya ini menghasilkan keuntungan. Ya, dari laba rugi kita mendapatkan keuntungan dari operasional, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak dapat keuntungan dari operasional, kita coba dapetin keuntungan dari apa? Nilai equity, nilai saham. Nah, itu yang dilakukan sama investor-investornya si Gojek dan lain-lain, itu yang disebut dengan capital gain. Atau kita dapat keuntungan dari memainkan cash flow. Itu yang dilakukan sama Starbucks dan lain-lain. Makanya teman-teman, nanti saya baru dapat bocoran ya, ini baru ya, ini belum diterapkan. Itu nanti format laporan laba rugi itu nanti beda dengan yang sekarang. Kalau nggak salah ya, di AFRS 18. Saya nggak tahu PSAK berapa, tapi ini belum diterapkan. Itu nanti format laba ruginya itu sama kayak laporan cash flow kalau teman-teman ngerti keuangan ya, ngerti akuntansi. Jadi kalau sekarang kan eh, laba rugi kan ada omset ya, pendapatan dikurangin COGS, laba kotor dikurangin beban operasional, laba operasional dikurangi sama penyusutan, jadi jadi dikurangin sama bunga, dikurangi sama pajak kan gitu ya. Nah, nanti laporan laba rugi itu formatnya kayak gini. Laba rugi from operation, laba rugi from investment, laba rugi from financing. Nanti udah kayak format cash flow tuh. Karena banyak perusahaan yang rugi di operasional, untung di ininya, di investasinya gitu. Banyak dia. Jadi dia core bisnisnya masih rugi, tapi pendapatan lain-lainnya tinggi gitu. Nah, ada teman-teman. Jadi investornya Gojek, walaupun perusahaannya rugi, bukan berarti dia nggak untung lah.
Ya, karena dia nggak ada, karena laba rugi itu kan ujungnya pembagian dividen. Gojek memang nggak ngebagiin dividen, tapi dia menciptakan nilai apa kenaikan nilai dari nilai sahamnya. Nah, makanya mereka memainkan game seperti itu. Tapi sekarang udah berubah, Gojek udah mulai mengejar profitability, makanya dia lakukan banyak ke PHK, top manajemennya mulai dirubah, mulai bicara soal efisiensi, ngenaikin harga, ada revenue streamnya ditingkatin dan segala macam. Gitu ya, Pak Theo ya. Mbak Yuli, ya, izin tanya Coach, gimana cara naikin revenue padahal IG Ads KOL influencer udah digas tapi tetap tidak mendatangkan customer yang maksimal. Nah, ini marketing strateginya gimana? Dibikin jerninya dong. Customer jerninya gimana? Jadi apakah KOL influencer tuh akan ngedatangin revenue? Belum tentu. Belum tentu. Sekarang ya, Anda pakai influencer. Influencer itu menginfluence berapa brand. Lalu loyal nggak followernya terhadap influencer tersebut? Ya, jadi menurut saya nggak berarti kita pakai KOL, pakai influencer itu akan naikin revenue. Belum tentu. Makanya dibuat customer journey-nya, dianalisa. Gimana tuh produk kita, jasa kita itu customer journey gimana? Ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh paling gampang. Bagaimana sih kelas saya, alhamdulillah, ya Allah mudahkan gitu ya. Itu full. Gimana? Ya itu ada customer journey-nya. Saya maintain di website, saya kasih ebook, saya bikin Juminar, itu ada journey-nya gitu. Ya, sampai nanti kelas itu penuh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dibuat customer journey. Jadi marketing itu ada strateginya. Ya, nggak bisa asal aja. Izin coach, bagaimana menyikapi tim marketing yang tidak punya skill perencanaan dan skill melaporkan? Sejauh ini hanya menjalankan. Ya, memang ini skill rata-rata orang marketing yang ada di perusahaan begini emang skillnya. Nggak strategis. Jadi dia cuma ya main asal posting aja, asal ini aja, asal placement aja. Tapi nggak ada dampaknya. Gitu ya, nggak dihitung, nggak dianalisa, nggak ada strategic marketing plan-nya. Terus dibuat, teman-teman. Kita akan belajar nanti di SFM nih, ya tentang bagaimana kita menentukan budget ya untuk strategi marketing. Ya kemana nih? Fokusnya kemana? Itu kita akan belajar nanti. Anthony, mau tanya, untuk peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia, itu yang mana sih sebenarnya, Coach? Karena saya masih kurang tahu tentang akuntansi. PSAK namanya. Coba Anda googling ya tentang PSAK. Ya, PSAK itu menyadur dari IFRS. IFRS itu sistem keuangan atau standar akuntansi yang ada di Amerika itu dari cadur. Nah, IFRS apa itu banyak update-nya ya. Baik update-nya. Coach tanya di SFM diajarin cara menghitung COS apa nih? Oh, cost of good ya. Cost of software atau service ya. Produk digital. Secara slide nggak ada gitu ya. Tapi ini juga saya ajarin pada saat saya nanti sharing tentang menghitung jenis-jenis dari HPP. Karena HPP itu kan bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya macam-macam. Kalau perusahaan produk COGS, cost of goods sold. Kalau perusahaan service, cost of sales, cost of service. Kalau perusahaannya keuangan, cost of money, jadi macam-macam. Jadi kita akan belajar. Ya, kalau service kan biasanya manpower-nya ya. Kalau produk digital, amortisasinya nanti kita akan lihat. Coach tanya customer journey yang Coach Yusak pakai gimana Coach? Udah teknis nih. Contoh aja ya, contoh ya. Saya bikinin customer journey ini. Ada nggak ya? Ya, jadi stagesnya, jadi awareness. Jadi gini, produk kita nih, produk kita kan untuk membuat orang beli kan orang harus tahu dulu ya. Jadi kita harus bikin nih awareness programnya apa, activity-nya apa. Lalu kadang-kala orang tuh mencari. Nah, nyarinya di mana? Di website lah, di Google lah. Nah, jadi kita harus jagain semuanya nih. Makanya harus bangun websitenya, sosial media ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube ya.
segala macam. Anda harus bangun tuh. Lalu kantor cabang. Lalu orang kadang-kadang ngelihat reputasi, bangun nih, testimonial, feedback, Google review-nya, artikel, ini saya bangun semua nih. Tiap hari saya nulis, tim saya nulis artikel, ya, feedback, testimoni, alhamdulillah banyak. Baru convert, ya, terjadi penjualan, baru dia puas, kalau dia puas sama produknya, dia akan kasih referensi ke temennya dan segala macam. Nah, ini funnelingnya nih, bagaimana kita dapetin database, ya, database-nya bagaimana dikonversi jadi penjualan dan segala macam. Jadi ada, maka dipahamin dulu analisa ini. Ya, kalau teman-teman ikut SFM, ini biasanya salah satu slide yang saya kasih. Gitu ya. Fahri, Coach, tips adjustment untuk financial projection jika terjadi kejadian khusus bulan yang berdampak. Oke, ini namanya rolling ya, rolling projection atau bisa juga rolling forecast ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan gini, kalau tidak ada terjadi kejadian makro, eksternal, harusnya pembuatan projection itu harus scientific ya, harus scientific dan logik gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, tapi jika ada satu kejadian nih misalkan ya, makronya apa sih? Ya kayak kemarin contoh COVID. Wah, gitu ya. Wah, itu kan semua proyeksi gagal tuh. Error semuanya. Lalu bagaimana? Kita harus lakukan segera mungkin adjustment. Ya, kita adjust. Biar apa? Biar jangan sampai gini. Revenue-nya kita target tapi nggak tercapai, tapi biayanya keburu naik gitu loh. Jadi nggak kekendali kan fixed cost-nya kan. Nah, ini kita harus adjust ulang gitu ya. Makanya nih, kalau kenaikan omset itu sifatnya sementara, bukan kejadian yang umum, sebaiknya jangan nambah karyawan yang fix. Mendingan nambah yang variabel. Anik Yuliati, izin bertanya bagaimana mengukur kinerja keuangan perusahaan digital. Sama aja, sama aja. Kinerja keuangan perusahaan sama aja. Kalau kita ngukur kinerja, kita ngukurnya apa? Rasio profitabilitas, ya, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, itu semuanya sama. Cuma pembandingnya beda. Ya mungkin misalkan nih, perusahaan digital mungkin gross profit marginnya lebih besar dibandingkan perusahaan yang produk base gitu loh. Karena dia kan capex, habis itu dia jual tuh subscribe apa namanya, orang subscribe gitu ya, masuk. Terus HPP-nya berapa? HPP-nya mungkin depresiasi dari server, ya depresiasi dari software, paling gitu doang. Ya, tapi prinsipnya sama aja Mbak Anik, sama aja. Cuma memang pembandingnya beda. Jadi perusahaan distribusi bandingkan dengan perusahaan distribusi, perusahaan retail bandingkan dengan perusahaan retail gitu. Ya, nanti kita akan belajar tentang comparison analysis, yaitu analisa pembanding. Gitu ya. Oke, insya Allah udah selesai semua pertanyaan nih, Bay. Udah coach ya, oke sip sudah terjawab semua pertanyaannya. Yuk teman-teman yang belum puas mungkin mau diskusi dengan coach Zak, segera daftar di Smart Financial Map. Ini udah keluar lagi pengumumannya, Smart Financial Map Best 27 Hilton Hotel Bandung 31 Agustus sampai 1 September 2024, Building a Sustainable and Profitable Business. Investasi 7,5 juta rupiah, tersedia tinggal 3 seat lagi, dan khusus pendaftar di Zoominar hari ini 6,5 juta. Jadi teman-teman bisa hemat nih. Jadi yang daftar langsung di admin ya silakan, ada link WA-nya di sana. Tadi ada juga yang nanya Bu Yanti ya. Itu ada nomor teleponnya ya, teman-teman bisa hubungin untuk pendaftaran kelas Smart Financial Map ini. Oke, teman-teman perlu saya informasikan juga setelah acara kita tutup ini Zoominar masih tetap aktif. Kalau teman-teman mau ngecek informasi-informasi yang tadi ketinggalan masih bisa ya. Sekitar 5-10 menit masih aktif ya. Jadi teman-teman bisa cek kembali ya informasi-informasi terkait dengan ilmu keuangan. Oke, jangan lupa juga follow Instagram. Saya lihat kan banyak teman-teman di sini masih baru ya. Mungkin belum follow Instagram dari Coach Yusak M. Yahya, belum follow juga ya Instagram dari Ilmu Keuangan, silakan follow juga. Dan teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi di website kami, silakan juga bisa cek ya www.ilmukeuangan.com. Itu juga banyak ya teman-teman, banyak free ebook ya di sana ya, update ebook dari Coach Yusak dan tim Ilmu Keuangan, teman-teman bisa belajar juga di sana. Oke, Coach Yusak, ini sebelum saya close mungkin ada closing statement dari Coach Yusak, Coach. Oke, gini teman-teman, saya melihat banyak fenomena ya, bahwa banyak bisnis
yang sulit berkembang ya, banyak bisnis yang akhirnya gulung tikar ya, ujung-ujungnya gara-gara manajemen keuangan yang buruk, manajemen keuangan yang lemah. Dan banyak juga bisnis yang berhasil tumbuh karena ownernya ngerti keuangan. Nah, saya eh, s- apa berharap ya teman-teman ya. Jadi apapun caranya. Jadi teman-teman kita nggak boleh alergi sama keuangan. Karena keputusan Anda di bisnis semuanya pasti akan berhubungan dengan keuangan, gitu ya. Jadi so ya kita belajar sama-sama buat kalau buat teman-teman yang ada kesempatan Sabtu Minggu ini kita belajar bareng-bareng dengan perusahaan yang lain ya, dan teman-teman Mas Solo ya, di SFM kita juga nggak cuma belajar tapi networking ya, banyak teman Oh, perusahaan yang besar ya, kita bisa berkenalan di sana gitu loh. Jadi silakan teman-teman join SFM Sabtu Minggu ini ya, mudah-mudahan teman-teman masih kebagian slotnya dan bisa ketemu sama saya gitu ya. Buat teman-teman yang hobi lari, biasanya sebelum kelas saya suka lari tuh. Silakan teman-teman siapkan bawa sepatu lari gitu ya. Kita ya sedikit nyobain rute jalanan Bandung gitu ya nanti. Oke, gitu ya teman-teman ya. Makasih. Saya pamit. Saya balikin ke Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you Coach Yusak. Wah, luar biasa nih. Ini teman-teman selain belajar juga, teman-teman juga dapat networking, dapat sehatnya juga ya. Maraton bareng Coach Yusak. Tapi nggak tanggung-tanggung, biasanya beliau 10 kilo ya. Yang kuat aja lah yang mau ikut running bareng Coach Yusak. Oke teman-teman, Alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita pada hari ini. Tepat waktu ya, kita selesai pukul 21.00. Terima kasih Coach Yusak. Kita belajar banyak pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya ya, dengan materi-materi keuangan yang berbeda. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir di sini atas partisipasinya. Terima kasih Mas Robert ya yang ada di belakang operator. Oke, selamat beristirahat. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Sampai ketemu di kelas Smart Financial Map Sabtu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.